Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Dihelana Kartika, kelas 2C D3 Akuntansi, nomor absen 6, dengan NIM 241561308. Dalam video ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Ninengah Lasmini. Jadi untuk soal pertama itu, carilah contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internalnya. Jadi contoh kasusnya itu mengenai kecurangan dalam laporan produksi fiktif yang dimana kepala bagian produksi dan staf itu membuat laporan produksi palsu untuk barang yang sebenarnya tidak diproduksi, di mana mereka itu mencatat barang jadi fiktif agar terlihat seolah-olah target tercapai, lalu mengeklaim biaya produksi seperti gaji lembur dan overhead secara tidak sah dan membaginya sesama mereka gitu. Dari penjelasan kasus tersebut, perusahaan mengalami kerugian yang besar. Jadi kelemahan dari pengendalian internalnya itu ada tidak adanya pemisahan yang jelas antara pencatatan dan pelaporan hasil produksi. Lalu juga tidak ada pengecekan fisik hasil produksi. Nah, jadi dari kelemahan itu rekomendasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pengendalian internalnya yaitu dengan cara yang pertama itu melakukan stock of name secara rutin dan mendadak terhadap barang jadi. Dan yang kedua itu bisa pisahkan antara yang membuat laporan, terus yang memverifikasi dan yang menyetujui produksi. Untuk soal kedua yaitu jelaskan diagram arus data siklus produksi di gambar ini. Jadi proses itu dimulai dari desain produk yang menerima bahan baku dari perencanaan dan penjadwalan serta biaya dari akuntansi biaya, lalu menghasilkan daftar operasi untuk dikirim kembali ke perencanaan. Nah, yang kedua itu ada perencanaan dan penjadwalan. Itu menerima data dari siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, kemudian menghasilkan pesanan produksi, kebutuhan tenaga kerja, WIP, barang jadi, serta daftar bahan baku. Nah, beberapa data ini itu diteruskan ke operasi produksi, akuntansi biaya. Nah, habis itu yang ketiga itu ada operasi produksi, itu mengelola data produksi dengan dukungan tenaga kerja dari siklus SDM atau pengkajian, serta bahan baku dan overhead dari akuntansi biaya, lalu menghasilkan barang jadi dan catatan biaya yang dikirim ke akuntansi biaya. Dan di tahap keempat, akuntansi biaya itu mengelola seluruh data biaya dari proses sebelumnya, termasuk kartu jam kerja, permintaan bahan baku, dan lainnya. Nah, proses ini itu akan menghasilkan harga pokok produksi yang mengirimkan biaya ke desain produk, serta membuat laporan ke manajemen dan sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya ada soal ketiga yaitu jelaskan bagian flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang. Flowchartnya yang akan saya jelaskan seperti ini, yang dimana flowchart ini itu menunjukkan alur proses penjualan kredit dari awal sampai barang itu diterima oleh konsumen. Nah, proses awal itu dimulai dari bagian pramuniaga yang menerima pesanan dari konsumen. Nah, setelah itu pramuniaga itu membuat sales order rangkap 4 sesuai dengan pesanan yang masuk. Nah, kemudian dokumen ini dikirimkan ke bagian kredit untuk dicek kelayakan kredit konsumennya. Jika dianggap layak, itu sales order akan diteruskan ke bagian gudang. Itu selanjutnya di bagian gudang itu barang akan disiapkan sesuai isi sales order. Setelah barang siap itu gudang akan menyerahkannya ke bagian pengiriman. Di mana di bagian ini itu barang dicek kembali kecocokannya dengan packing slip, yaitu salah satu dari rangkap sales order tersebut. Nah, setelah semuanya selesai, bagian pengiriman itu membuat bukti pengiriman barang. Nah, di bukti pengiriman barang tersebut itu akan lalu diarsipkan dan juga diserahkan ke bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan piutang. Nah, barang bersama packing slip itu kemudian akan diserahkan kepada konsumen.
Soal yang terakhir itu jelaskan siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle (SDLC). Nah, siklus pengembangan sistem atau SDLC ini adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dari awal sampai akhir, termasuk perencanaan, pembuatan, pengujian, hingga pemeliharaannya. Tujuan dari SDLC ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun itu sesuai kebutuhan pengguna, efisien, dan dapat dipelihara dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Baik, sekian pemaparan jawaban ujian akhir semester dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.